bagi kita semua. Saya akan memaparkan materi paparan SD Negeri 1732 60 Sigonpulo. Nama saya Nedima Panggabean SPD, Jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SD Negeri 1732 60 Sigonpulo, Kecamatan Payajulu, Kabupaten Tapanuli Utara. Maklumat pelayanan sekolah meliputi standar pelayanan sekolah. Kami seluruh jajaran pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 1732 60 Sigonpulo berkomitmen penuh untuk memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu. Inilah data peserta didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Laki-laki 37 orang, jumlah perempuan 44 orang, jumlah keseluruhan adalah 81 orang. Tenaga kependidikan, kepala sekolah 1 orang, guru PNS 3 orang, guru P3K 2 orang, guru honorer 1 orang, total guru 6 orang. Pengelolaan dana BOS. Inilah pengelolaan dana BOS kami yang ada di SD Negeri 1732 60 Sigonpulo sesuai dengan prinsip pengelolaan dana BOS. Implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran. 1. Digitalisasi administrasi sekolah. 1. Pengelolaan data sekolah melalui Dapodik. 2. Penggunaan surat menyurat elektronik. 3. Penggunaan aplikasi perencanaan dan pelaporan sekolah. 2. Penempatan plafon digital plafon Merdeka Mengajar atau PMM. 100% guru telah login dan aktif memanfaatkan PMM. Rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data PBD. Sekolah menggunakan data rapor pendidikan. 2. Siplah dan Arkas. 100% data sekolah keuangan belanja sekolah telah beralih ke digital melalui sistem Siplah dan pelaporan berbasis aplikasi Arkas. 3. Penggunaan platform pembelajaran digital. A. Optimalisasi bantuan sarana digital atau Chromebook atau TIK. Pelaksanaan BK, PKA, OSN menyelenggarakan asesmen nasional berbasis komputer secara mandiri dan sukses. Pengembangan sekolah. 1. Pengembangan pembelajaran. 1. Implementasi kurikulum nasional. 2. Penggunaan literasi dan numerasi. 3. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. 4. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 2. Pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 1. Workshop dan pelatihan guru. 2. KKG gugus. 3. Pemanfaatan plafon Merdeka Mengajar PMM. 3. Pengembangan karakter dan prestasi peserta didik. 1. Pembiasaan budaya positif. 2. Pendidikan karakter dan keagamaan. 3. Gerakan literasi dan numerasi sekolah. Program prestasi Olimpiade Akademik. 4. Pengembangan sarana dan prasarana. 1. Pemeliharaan fasilitas sekolah. 2. Pengadaan peralatan TIK. 3. Pengembangan perpustakaan, penataan lingkungan sekolah. Program unggulan sekolah. 1. Program literasi pagi, kegiatan membaca buku, menceritakan kembali isi bacaan. 2. Program penguatan numerasi, kegiatan numerasi 10 menit sebelum pembelajaran. 3. Program sekolah berkarakter, nilai karakter yang dikembangkan, religius, disiplin, jujur, tanggung jawab, gotong royong, peduli lingkungan. Kegiatan doa bersama, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian Jumat bersih. Seni budaya, melatih siswa menguasai minimal 1 keahlian daerah, misalnya tortor, musik tradisional, dan literasi aksara Batak. Jumat berkarakter, kegiatan kerohanian rutin setiap hari. Jumat pagi diikuti dengan aksi sosial gotong royong membersihkan lingkungan sekitar sekolah. 4. Program sekolah hijau dan sehat, kegiatan Jumat bersih, pemilihan sampah, penanaman pohon, perawatan tanaman sekolah, gerakan cuci tangan dan hidup sehat. Program CTPS,
siswa-siswi Tapanuli Utara peduli kebersihan lingkungan dan sekolah. Inilah lingkungan sekolah kami, inilah duta kami yang menggunakan lempang setepayas yang kami lakukan setiap pagi dan melakukan bersalaman dengan guru di gerbang. Kemudian gerakan piket sekolah harian. Inilah anak didik kami yang melakukan piket sekolah harian, yaitu membersihkan kelas, membersihkan papan tulis, dan membersihkan teras sekolah. Jumat bersih kegiatan. Inilah kegiatan yang kami lakukan setiap hari Jumat, yaitu membersihkan lingkungan sekolah, melakukan gotong royong di lingkungan sekolah. Gerakan memungut sampah. Inilah kegiatan yang kami lakukan, kita terapkan pada gambar, yaitu anak didik kami anjurkan untuk memungut sampah yang ditemukan di jalan di sekitar sekolah, dan ini nanti kami yang kami arahkan untuk memungut sampah di jalan. Tetapi sebelum ada gerakan setepayas, kami hanya membersihkan di lingkungan sekolah. Tetapi setelah ada gerakan setepayas, kami telah menganjurkan adik kami untuk mengutus sampah yang ada ditemukan di jalan sekitar sekolah untuk dibawa ke tempat sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah. Sebelum ada program setepayas, sampah kami gabung. Tapi setelah ada program setepayas, kami membuat 2 takar. Yang satu tempat sampah anorganik dan yang satu tempat organik. Inilah dari kami telah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Kemudian penghijauan sekolah. Inilah dari kami telah menanam pohon di lingkungan sekolah. Kami telah mendidik anak didik kami untuk melakukan penanaman tanaman di sekolah. Program Tapamajuma, Tapanuli Utara, Maretong, Majaha, Martosa. Maretong. Inilah dari kami telah melakukan maretong atau berhitung di sekolah ataupun sebelum melakukan numerasi sebelum pembelajaran dimulai. Dan Majaha atau membaca, inilah dari kami membaca di luar sekolah, Martosa atau bercerita. Inilah dari kami menceritakan kembali apa yang telah dibaca. Strategi pelaksanaan program. 1. Pembiasaan harian. Kebiasaan Maretong, Majaha, dan Martosa dilaksanakan secara rutin sebelum pembelajaran. 2. Integrasi dalam pembelajaran. Literasi dan numerasi diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran. 3. Pendampingan guru. Guru memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik secara berkelanjutan. 4. Kolaborasi orang tua. Orang tua dilibatkan dalam pembiasaan membaca, belajar, dan belajar di rumah. Prestasi peserta didik, guru dan sekolah. 1. Capaian akademik siswa. 1. Kemampuan literasi skor saat ini 64,71%, naik 17,65% dari tahun lalu. 2. Kemampuan numerasi skor saat ini 82,35%, naik 15,68% dari tahun lalu. 3. Indeks karakter skor saat ini 50,8%, status berkembang baik. 2. Capaian non akademik siswa, potret pengembangan minat, bakat, potensi diri, serta karakter religius dan kebangsaan peserta didik. 3. Capaian akademik dan profesionalisme guru atau GTK. Kualifikasi pendidikan S1 100%, guru sudah berpendidikan sarjana atau S1. 2. Sertifikasi pendidik atau serdik sebanyak 6 guru telah bersertifikasi. 4. Capaian non-akademik guru 100%. Guru berhasil menyusun modul ajar kurikulum merdeka yang berbasis digital. Permasalahan dan solusi yang telah dilakukan. A. Bidang akademik dan digitalisasi pembelajaran. Permasalahan. Masih adanya siswa khusus di kelas rendah yang mengalami ketertinggalan dan kemampuan literasi dan numerasi dasar.
serta keterbatasan beberapa guru senior dalam mengoperasikan plafon digital secara mandiri. Solusi yang telah dilakukan: meluncurkan gerakan Tapamajuma Marathon Baca Matosa sebagai program penguatan literasi numerasi 15 menit setiap pagi sebelum kelas dimulai. 2. Membentuk sistem tutor sebaya antar guru di mana guru muda membantu guru senior dalam menyelesaikan aksi nyata di plafon Merdeka Mengajar atau PMM. B. Bidang sarana dan prasarana. Sarpras, permasalahan rasio ketersediaan gawai atau komputer atau Chromebook yang belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah total siswa serta kendala jaringan internet yang sekali kurang stabil untuk pembelajaran digital massal. Ketiadaan pagar sekolah sehingga memudahkan warga sekitar masuk ke lingkungan sekolah dan terkadang menyebabkan sampah yang berserakan bahkan kerusakan fasilitas sekolah. Solusi yang telah dilakukan: mengajukan proposal pengadaan Chromebook dan meminjam Chromebook ketika ada pelaksanaan TKA maupun OSN sehingga 100% siswa telah mendapatkan hak akses teknologi yang adil. 2. Mengajukan proposal pengadaan pagar sekolah, lalu setiap akan pulang sekolah siswa memastikan semua kelas terkunci dan tidak ada peralatan sekolah yang tertinggal. Evaluasi dan capaian kinerja sekolah. A. Evaluasi kinerja sekolah dilaksanakan berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Rapor pendidikan. 1. Capaian gerakan Setepayas, peduli kebersihan dan lingkungan. Target mutu: lingkungan sekolah asri, bebas sampah plastik, tunggal dan sehat. Hasil evaluasi: volume limbah plastik sekolah kurang drastis hingga 95%. Terbentuknya 2 orang duta kebersihan siswa per kelas yang aktif serta pemanfaatan 100% lahan gersang menjadi area hijau. 2. Capaian gerakan Tapamajuma Marathon Baca Matosa. Target mutu: pemberantasan buta aksara atau hitung di kelas rendah dan peningkatan public speaking berbasis kearifan lokal. Hasil evaluasi: efektif mendongkrak kecepatan berpikir matematis siswa. Siswa kelas tinggi kini 100% percaya diri, tampil dan aktif dalam proses pembelajaran. B. Evaluasi kinerja akuntabilitas keuangan. Sebagai bagian dari komitmen keterbukaan informasi publik dan pencegahan penyimpangan anggaran, penyerapan dana BOSP atau BOS mencapai 100% tepat sasaran sesuai perencanaan berbasis data atau PBD di Arkas. Efisiensi transaksi digital: 100% pembelajaran logistik sekolah menggunakan platform Sipla, menjamin harga pasar yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana tindak lanjut atau TL. Fokus utama rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut SD Negeri 1732 Sigompulan disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan laporan pendidikan tahun berjalan. Fokus kami ke depan adalah melakukan perbaikan pada area yang masih kurang serta penguatan kemitraan strategis. 3 pilar aksi RTM. 1. Akselerasi mutu: menaikkan status indikator rapor pendidikan dari kategori pencapaian kompetensi minimum menjadi di atas kompetensi minimum. 2. Institusionalisasi budaya: mengunci program Setepayas dan Tapamajuma agar menjadi regulasi internal yang mengikat, bukan sekedar program musiman. 3. Perluasan dampak: meluaskan manfaat inovasi sekolah agar bisa dirasakan oleh lingkungan keluarga dan masyarakat Tapanuli Utara sekitar sekolah. Untuk memastikan rencana di atas berjalan konsisten, kami menetapkan target capaian kuantitatif dalam jangka pendek hingga menengah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian rekan sejawat dan Bapak pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama berpresentasi. Terima kasih.